Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Kita akan masuk teman-teman sekalian pada sore hari ini, semoga Allah berkahi bab selanjutnya tentang doa apabila membalikkan tubuh di malam hari. Maksudnya kalau terkaget di malam hari dan kemudian kita ingin membalikkan tubuh. Tentu kalau kita dalam kondisi tidak sadar, lagi tertidur, tidak ada anjuran membaca doa ini. Tapi ini pada saat Anda terbangun, kemudian Anda merasa pegal tangannya, ingin membalik posisi, ya, maka Anda membaca ini, anjurannya ini. Nanti kita akan bacakan doanya ya. Namun di sini teman-teman sekalian, ini menandakan subhanallah, kita memang harus selalu mengaitkan diri kita dengan Sang Pencipta Allah. Sampai kalau mau tidur berdoa kepada Allah, kaget saja tengah malam juga kembali zikir kepada Allah, bangun tidur pun zikir kepada Allah. Ya. Dianjurkan sekali kalau kita terkaget tengah malam, maka yang paling pertama zikrullah. Anjuran Nabi SAW di dalam hadis ya, yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dengan sanad sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi tentang persahihannya di jilid 1 halaman 540 oleh Imam Az-Zahabi, dan diriwayatkan juga oleh An-Nasai dalam Amal Al-Yawm wal Laila ya, serta Ibnu As-Sunni juga menyebutkan, dan Syekh Albani sebutkan dalam Sahih Al-Jami' jilid 4 halaman 231 tentang doa ini, yaitu bunyinya la ilaha illallah Al-Wahidul Kahhar. La ilaha illallahul Wahidul Kahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jadi sebenarnya kalau ditulis di satu lembaran itu cuma satu baris saja doa ini. La ilaha illallahul Wahidul Kahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kita akan bedah satu persatu insya Allah atau perkata daripada doa ini, karena dengan memahami maknanya, dengan memahami terjemahannya, Anda lebih mudah menghafalnya insya Allah. Tapi kita baca dulu hadisnya. Ada putun nomor 140 di halaman 108 bagi yang pegang bukunya. Nabi SAW mencontohkan membaca doa ini adalah ketika berbalik dari satu sisi ke sisi badan yang lainnya di malam hari. Kita masuk kepada makna. Potongan pertama dari doa, la ilaha illallahul wahidul kahhar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ini potongan pertama terjemahan daripada doa ini. La ilaha illallah, kita tahu semuanya. Maknanya luar biasa. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua di langit. Di langit ataupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu takut, tunduk kecuali kepada Allah. Apa yang Allah halalkan kita nikmati, yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Walaupun seluruh muka bumi ini tidak menyetujui perbuatan kita. Karena yang paling penting bagi seorang muslim dan mukmin adalah Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak penting bagi dia. Dan siapa yang patuh kepada Allah azza wa jal, Allah akan buat makhluk tunduk dan takluk kepadanya. Sebaliknya siapa yang tunduk kepada makhluk dan meninggalkan Sang Pencipta Allah, maka Allah akan buat makhluk lain akan mengalahkannya. Ya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, wahai Ibnu Khattab, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah lalu syaitan melihatmu, maka dia akan cari lembah lain. Ya. Karena takut bertemu denganmu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membuat syaitan takut bertemu dengan Umar walaupun Umar tidak melihatnya. Karena Umar sangat takut dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya, maka Allah sebagai pencipta akan menundukkan apapun untuknya. Ya. Yang penting dia tunduknya kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makna juga doa yang lain. Qul inna salati wa nusuki. Sungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya, ya kehidupanku, wa mamati, dan kematianku lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan alam semesta. Ini maknanya sangat dalam. Artinya memang seseorang betul-betul ya mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sering kami ucapkan dan sampaikan teman-teman sekalian, kalau
La ilaha illallah ini akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari benak seseorang yang masih ragu kalau ada pencipta. Karena dia lihat ke langit, apapun dijangkau oleh matanya atau tidak terjangkau oleh matanya. Misalnya burung berterbangan, awan, pergantian siang malam, hujan yang turun. Dan yang tidak nampak dengan mata dia. Banyak sekali di langit sana yang mungkin para ilmuwan pun belum bisa melihatnya. Walaupun dengan alat yang canggih karena jaraknya sangat jauh dari bumi. Dan tentu di alam kita orang beriman, ya orang-orang muslim kita tahu di sana ada malaikat yang hidup di langit sana. Semua itu, semua yang di bumi yang nampak dengan mata manusia dengan berbagai macam perbedaan paras wajah, warna kulit, bentuk tubuh, postur tubuh, kemudian suku, bahasa dan segala macam makanan dan semua yang berhubungan dengan manusia ini. Semua yang berhubungan dengan makhluk yang lain seperti hewan-hewan dari semut sampai ke gajah yang besar. Dengan sistem pencernaan, sistem pertahanan dan segala macam hal. Semua tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai pohon beringin yang besar. Semuanya itu. Begitu juga di dalam kedalaman lautan dengan segala macam makhluk yang ada di sana. Maka kata kuncinya, la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang menciptakan itu. Tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang menghidupkan. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka seorang mukmin hidup dimanapun. Mau dia di daratan, mau dia sedang di udara, kalau kita sekarang mungkin menggunakan pesawat, atau dia sedang di atas lautan, ya, di atas sebuah kapal, maka dia berada di bumi dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Kalau ini teman-teman cuma diucapkan dengan lisan tanpa dimahami maknanya, maka tidak akan terlihat bobotnya. Tapi kalau kita memahami makna dan bobot yang ada di dalamnya, maka itu luar biasa. Dan kalimat inilah, karena kalimat la ilaha illallah inilah, Allah turunkan kitab-kitab dari langit. Allah juga mengutus para rasul dan nabi sampai berjumlah 120 ribu nabi dan rasul. Di antaranya 313 rasul. 120 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Dan ini wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Dan karena kalimat inilah ada surga dan neraka. Ini asas semuanya. Kita bangun tidur, baca ini. La ilaha illallah. Diperkuat dengan lagi sifat Allah Al-Wahidu. Al-Wahidu artinya yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain. Nggak usah repot-repot mencari Tuhan. Nggak usah repot-repot bingung menebak ini apa. Nggak usah. Tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada pencipta lagi. Karena Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau ada Tuhan selain Allah di langit bumi ini, maka akan hancur semua ini. Dalam ayat lain dikatakan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Maka secara otomatis Tuhan-Tuhan itu akan pergi membawa ciptaan-ciptaannya sendiri dan pasti mereka akan berperang satu sama yang lain. Dan memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan bagi orang beriman karena dia cuma kembali kepada satu Tuhan saja, satu raja saja, satu pencipta saja. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka hanya minta kepada Allah. Kalau dia sedang ditimpa musibah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan dia jalan keluar hanya Allah. Ini puncak kebahagiaan seseorang pada saat mentauhidkan Allah. Sudah la ilaha illallah, adalah makna tauhid, ditambah lagi sifat esanya Allah, Al-Wahid. Kalau Allah itu betul-betul esa. Kemudian Al-Qahhar. Qahhar maknanya adalah yang maha mengalahkan atau tidak akan pernah kalah. Itu makna Qahhar, maha perkasa, maha kuasa. Ya, tapi lebih tepatnya memang tidak akan pernah terkalahkan atau akan selalu mengalahkan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan telapak kaki kalian. Jadi intinya sebenarnya bermuamalah dengan Tuhan Allah SWT. Setiap muslim harus tanamkan itu. Saya sebagai suami, saya tahu saya bukan bermuamalah dengan istri saya. Itu cuman ya aplikasi di lapangannya. Sebenarnya sedang bermuamalah dengan Allah Tuhan saya. Allah akan mengawasi saya sebagai suami. Kapan saya menjadi suami yang baik, Allah akan membalas saya. Muamalahnya sama Allah. Istri lihat atau tidak lihat, saya akan selalu berbuat baik sama dia. Saya akan selalu jujur. Karena Allah mengawasi saya. Sebagai seorang istri, kalau beriman kepada Allah, ya, dia tidak penting bagi dia masalah suaminya. Karena ini adalah penyebab Allah buat dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan ada suami, dia patuh padanya, dia layani dengan baik. Perintah Allah di situ, maka dia akan dapat balasannya.
Jadi ada suami atau tidak ada suami, tetap dia akan jaga. Tidak akan ada terjadi pengkhianatan, tidak akan ada terjadi kecurangan dan seterusnya. Begitu juga sebagai bawahan, atasan, nggak ada lagi kecurangan pada saat orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu yang sedang mengawasi dia Allah Tuhannya, bukan atasannya. Kalau orang belum memahami masalah ini, dia saat atasannya ada dia akan rapikan pekerjaannya, dia akan menjaga sikapnya. Tapi pada saat atasan tidak ada, maka dia akan melakukan banyak kecurangan dan hal-hal yang negatif. Dan ini semua karena belum memahami makna la ilaha illallah. Sifat Allah Al-Qahar ini, sebagian ulama memberikan gambaran, kalau seandainya Anda bersandar pada seseorang yang punya segala sesuatunya di mata manusia. Misalnya dia punya kekuatan materi, dia punya kekuatan militer, ya, dia punya benteng yang kuat, sehingga Anda selalu merasa aman kalau berdekatan dengan orang tersebut. Ya. Ini bisa terjadi mungkin kalau Anda dekat dengan seorang raja, seorang presiden, penguasa yang dia punya semuanya. Anda butuh apa-apapun bisa dikawal, segala macam lah. Kebutuhan Anda dipenuhi sama dia. Itu manusia. Maka bagaimana seseorang muslim tidak memahami teman-teman kalau dia sedang bermuamalah dengan sang pencipta yang sebenarnya, yang punya sifat kahar. Allah mampu mengalahkan siapapun dan apapun. Ya. Dinukil sebuah kisah, seorang salaf melakukan perjalanan di malam hari, di masa lampau. Dan zaman itu orang coba mengandalkan cahaya matahari saja. Ya. Dia pun jalan, pas tiba malam, biasanya pada zaman itu, karena belum ada penerangan seperti kita sekarang, kalau orang tiba di malam hari, maghrib misalnya, dia ada di hutan, maka dia terpaksa nginap di situ. Tunggu besok terbit matahari, kemudian baru jalan. Karena gelap sekali. Dan mudaratnya lebih besar kalau dia berjalan gitu kan. Banyak hewan buas dan segala macam. Ada seorang salaf dulu dinukil kisah, melakukan perjalanan, kemudian tiba maghrib dia ada di tengah hutan. Maka terpaksa dia nginap di situ. Dia wudu dengan bekal air yang dia bawa, lalu dia sholat maghrib isya, lalu dia istirahat. Dia coba istirahat. Di awal malam, mungkin kalau kita jam 10, jam 11 malam, dia terbangun. Kemudian setelah itu, ya, dia sholat 2 rakaat. Dia ceritakan tentang dirinya pada saat dia selesai salam di 2 rakaat pertama, tiba-tiba depan mata dia bilang ada seekor harimau yang meraung dengan keras. Dan kelihatannya harimau ini sedang lapar. Ya. Dia tiba-tiba berpikir, kalau seandainya saya lari, harimau ini lebih cepat. Dia lebih menguasai lokasi. Powernya lebih kuat, gitu kan. Mau kemana? Kelihatan dari gigi taring harimau ini dia akan menerkam. Tapi tiba-tiba tauhidnya muncul. Pengesahan kepada Allah yang qahar, yang maha mengalahkan. Maka dia tiba-tiba mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah sang pencipta yang telah mengutus kau untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku dengannya, dengan Allah, maka aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba mata harimau yang melotot tadi giginya, taring yang terlihat, maka menjadi redup matanya, mulutnya ditutup, lalu kemudian meninggalkan orang soleh ini. Ini salah satu dinukil kisah seperti itu, dan ada ribuan kisah orang-orang yang telah mentauhidkan Allah SWT di mana Allah selamatkan mereka. Yang paling nyata kisah para anbiya, para nabi-nabi. Bagaimana mereka dibenci oleh kaumnya seperti Nabi Musa oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim oleh Namrud, dan kemudian kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh. Yang mereka kekar-kekar, mereka punya kekuatan, mereka segala macam, tapi Allah binasakan dan menjadi pelajaran. Ya. Dan Allah mengatakan, sudah berapa banyak kami binasakan kaum-kaum setelah Nuh. Ya. Sudah cukup banyak, kenapa nggak ambil pelajaran? Ya. Tapi banyak manusia tidak memahami masalah ini. Maka bergantung kepada sang pencipta yang memiliki sifat Al-Qahar, yang maha mengalahkan, itu luar biasa. Ya. Sampai Umar bin Khattab lalu pernah mengatakan, aku pernah berselisih pendapat dengan Bilal di dalam masalah harta rampasan negeri Persia. Hukum asalnya, kalau jihad, pasukan jihad masuk dalam satu lokasi dan menang, maka lokasi itu akan menjadi harta rampasan perang untuk para mujahidin. Ya, dibagi 5 bagian, 1/5-nya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya dibagikan di jalan Allah, untuk fakir miskin segala macam, panglima perang yang lebih tahu, 4/5-nya dibagi untuk para mujahidin. Ya. Maka ini terjadi. Nah, waktu pasukan muslimin sekitar 30.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menembus Persia wilayah yang sangat luas. Irak, Iran, sebagian Afghanistan, masuk semuanya. Luas sekali dan kaya sekali pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, segelintir dari sahabatku akan masuk ke istana putihnya Kisra, ya, di Madain. Nama ibu kotanya waktu itu Madain. Intinya teman-teman sekalian, ya, menanglah pasukan pada saat itu, dan akhirnya
keputusannya ghanimah dibagi. Kalau ghanimah dibagi ini banyak sekali untuk para mujahidin. Umar bin Khattab punya keputusan lain. Dibagi sebagian lagi dijadikan seperti kerjasama dengan pemilik-pemilik tanah di situ. Karena tidak semua mujahidin mampu mengelola tanah-tanah yang ada. Tapi kalau pemilik-pemilik tanah itu mereka tahu mengelola kebunnya, mereka tahu mengelola peternakannya dan seterusnya. Maka Bilal sempat tidak setuju. Maka apa kata Umar bin Khattab? Aku pun meminta tolong agar terlunakkan hati Bilal kepada Tuhanku Allah. Dia pun sujud malam hari. Kata Umar bin Khattab, belum tiba beberapa waktu kecuali Bilal sudah datang dan mengatakan aku ridho dengan hukum, dengan peraturan, dengan keputusanmu hai Amir Mukminin. Jadi banyak hal teman-teman sekalian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bergantung padanya walaupun pada hal-hal yang kecil. Ya. Walaupun pada hal-hal kecil, apa saja minta kepada Allah. Atau tanda kutip, bahasa lebih tepatnya kita disuruh bermanja dengan Allah. Sayangnya banyak orang tidak mau masalah itu. Mereka tidak mau menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih pikir untuk bergantungkan nasib pada manusia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Anda tahu Asma'ul Husna, 99 nama Allah yang mulia. Semuanya berisikan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Allah itu Maha Baik, Maha Sempurna, Maha Perkasa, dan seterusnya. Ini potongan pertama dalam doa La ilaha illallahul wahidul qahar. Saya yakin setelah kita terjemahkan ini dan juga menjelaskan maknanya, Anda lebih mudah menghafalnya. La ilaha illallahul wahidul qahar. Sudah tahu la ilaha illallah maknanya tadi, sudah tahu al-wahid esa dan al-qahar yang maha mengalahkan. Potongan kedua dari doa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rabb artinya pencipta. Ya. Pemilik, penguasa, itu Rabb. Seperti kalau Anda bilang, Rabbi gfirli, wali walidayya. Ya Allah, wahai penciptaku, pemilikku, penguasaku, yang memberikan aku rezeki, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Itu Rabb. Ya. Kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, pemilik, penguasa, ya, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan alam semesta ini. Kita bilang di sini potongan kedua, Rabbus samawat. Tuhan dan pencipta dan pengawas, pengurus semua langit-langit ini. Wal ard. Dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar. Zat yang maha mulia atau maha perkasa, ya, dan maha pengampun. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-Azizul Ghaffar. Tuhan, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, ya. Di langit dan di bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya, semuanya tidak terkecuali. Ya malam, ya siang, ya hujan, ya hewan-hewan yang berterbangan di udara, hewan-hewan yang melata di atas bumi, yang di dalam lautan, semuanya. Allah Rabbnya, pemiliknya, penguasanya, yang menciptakan, yang mengurus. Dalam firman Allah SWT yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada hewan melata di atas bumi, ya, kecuali Allah yang sudah mengatur rezekinya dan juga tempat-tempat tinggalnya. Semua itu sudah tercatat dalam kitab yang jelas. Maksudnya adalah Lauhil Mahfuz, ya. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi Allah pemiliknya. Dan apapun di antara keduanya, angin, awan, dan seterusnya. Lalu ditutup dengan dua sifat mulia, Al-Azizu, Al-Ghaffar. Rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma al-Azizul Ghaffar. Al-Aziz artinya perkasa, mulia. Ya. Biasanya kalau ada orang yang punya kedudukan, diistilahkan dengan Aziz. Kalau Anda lihat dalam surah Yusuf tentang wanita yang menggoda Yusuf, wa imra'atul aziz, ya, dikatakan begitu. Dan istrinya si Aziz. Bukan Aziz ini maksudnya adalah namanya dia Aziz, tapi maksudnya tokoh masyarakat di Mesir, rajanya pada saat itu. Disilakan dengan Aziz. Nah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang Arab juga mengatakan izzatun nafs, kemuliaan jiwa, ya, kemuliaan jiwa, gitu ya. Baik, di sini dikatakan Allah itu aziz. Lebih tepatnya maha perkasa di sini
atau maha mulia, tidak ada sesuatu yang Allah butuhkan dari makhluknya. Kembali juga sifat aziz kepada akhir surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak pernah butuh pada siapapun. Ya. Itu aziz, mulia. Allah SWT maha perkasa. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan juga sebagaimana dijelaskan tadi di situ. Makna sebelumnya ya. Kemudian Al-Ghaffar, maha pengampun. Ini sebenarnya dengan adanya tasjid. Kan sifat Allah itu Ghafur, Ghaffar ya. Tapi kalau pakai tasjid ini lebih tepat maknanya Ghaffar adalah yang suka sekali mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun terulang. Itu makna Ghaffar. Yang biasa kita bilang, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Kalau anda mau lebih tepat lagi, anda bilang, ya Ghaffar ikfirli. Wahai zat yang maha terus menerus memaafkan makhluknya walaupun dosanya banyak, gitu kan. Ampunilah aku. Itu makna Ghaffar. Nah, jadi kita kembali kepada keseluruhan doa. Kalau anda terkaget mau pindah posisi badan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, maaf. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, atau yang mengalahkan, ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tuhan pemilik penguasa langit dan bumi dan apapun yang di antara keduanya, zat yang Maha Perkasa atau mulia dan maha terus menerus mengampuni dosa hamba-hambanya. Kita akan masuk langsung ke bab 30 dan bab 31 karena ini satu rangkaian. Doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur. Misalnya tidak bisa tidur malam, terus tiba-tiba kayak merasa takut, merinding, ya. Atau terkaget tiba-tiba karena mimpi buruk. Nah ini juga termasuk. Anjurannya adalah membaca ini. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud di jilid 4 halaman 12. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 171. Yaitu yang berbunyi, bagi yang pegang buku di halaman 109. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Bagi teman-teman yang belum bisa mengejar untuk nulis, bisa insya Allah memiliki bukunya karena buku ini umum gitu ya, bisa didapatkan. Dan kalau agak berat membawa bukunya bisa difoto di handphone sehingga diletakkan di, biasanya orang bisa meletakkan handphone di dekat samping ranjang ya, jadi dia bisa lebih tahu, lebih mudah insya Allah. Dan ini sekali dua kali kalau sudah dipraktikkan 3 kali 4 kali seminggu lah, sepekan insya Allah sudah terbiasa nanti. Ini doa mulia sekali teman-teman sekalian. Saya langsung bacakan dulu terjemahannya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bi kalimatillahi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah tamat yang maha sempurna min ghadabihi, dari murkahnya, kemarahan Allah, wa iqabi, dan hukumannya atau siksaannya, wa syarri ibadi, juga dari kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan yang membuat takut, wa ayyahdurun, serta jangan sampai dia hadir, syaitannya hadir maksudnya, ya. Doa ini teman-teman sekalian, seperti tadi kita akan bedah, atau seperti biasa kita akan bedah. Potongan pertama, A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kemurkahannya dan hukumannya. Ya, berarti dari doa ini kita bisa pahami teman-teman sekalian, kapan seseorang itu tidak bisa tidur nyenyak. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang bisa mengundang murkanya Allah dari maksiat. Tidak ada orang beriman itu susah tidur, itu enggak ada insya Allah. Selama dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengerjakan perintah pada hari itu, dia jauhi larangan semaksimal mungkin, dia tidak akan gelisah. Orang beriman itu mudah sekali untuk istirahat. Apalagi di malam hari, karena mereka akan gunakan untuk sholat tahajud. Ya. Jadi kalau ada orang yang sulit tidur di malam hari, kecuali dia punya penyakit, itu berbeda. Kita bicara sekarang idealnya, orang itu tidak punya penyakit. Harusnya dia tidak masalah dengan tidurnya. Harusnya. Orang beriman itu tinggal zikir tidur.
Karena itu bagian daripada memberikan hak jasad. Kalau masih ada yang suka mimpi buruk, ada orang yang susah tidur, ini tanda tanya. Ada apa? Perbuatan dosa apa yang dia lakukan? Harusnya tidak ada masalah dengan ini. Oleh karena itu pada saat kita tidak bisa tidur gelisah, yang pertama kita berlindung adalah dari kemurkaan Allah dan hukumannya. Karena pasti ada dosa di situ, nggak mungkin. Tidak mungkin itu tidak. Anda pernah dengar bagaimana Umar bin Khattab tidur di atas padang pasir, di bawah sebuah pohon. Ali bin Abi Thalib juga pernah tidur di masjid, di atas tanah. Para mujahidin, para sahabat pergi jihad, mereka tidur biasa. Tidak ada masalah dengan tidur mereka itu. Bahkan kalau Anda lihat perang Badr, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan gerimis pada saat itu, mereka tertidur di malam itu. Karena Allah ingin mereka istirahat. Sementara di sisi gunung tempat perang Badar itu, tempat orang kafir turun hujan deras sehingga membuat mereka tidak bisa tidur malam itu. Mereka begadang. Ya, mereka begadang tidak bisa tidur. Akhirnya besok mereka letih pada saat mau berperang. Dan baju-baju mereka jadi basah kuyup, jalan mereka becek, mereka susah melangkah. Sementara kaum muslimin, mereka bisa istirahat dengan tenang malam itu. Jadi tidur tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Harusnya bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur berarti tanda tanya. Ada masalah apa Anda tidak bisa tidur? Itu kan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat. Kenapa Anda tidak bisa nikmati? Ini jadi tanda tanya. Ya, makanya subhanallah justru acara-acara syaitaniyah, diskotik, baru malam hari memang. Bagi orang-orang susah tidur, begadang. Ini nggak masuk akal ini semua. Ya. Makanya pertama sekali Anda baca, kalau tidak bisa tidur minta ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kemurkaan Allah. Allah lagi marah berarti ini. Masalahnya itu. Ya. Dan siksaannya. Para salafus saleh teman-teman sekalian kalau jalan kaki mereka kesentuh batu saja. Maka mereka sudah mengatakan atau membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Mereka langsung bermuhasabah. Anda pernah dengar bagaimana dalam Al-Quran digambarkan Nabi Daud AS. Allah uji, Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya. Langsung beliau tersungkur. Tidak mau mengangkat kepalanya sampai dipastikan Allah sedang tidak murka padanya. Nabi Muhammad SAW pada saat mendung. Ya, kalau lagi mendung, beliau gelisah, mondar-mandir, gelisah. Sampai Aisyah pernah berkata dalam riwayat yang sahih, ya Rasulullah, kenapa Anda seperti ini? Ada masalah apa? Ini mendung, mungkin bisa hujan. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah. Apa jaminannya kalau di belakang mendung ini mungkin ada siksa? Sampai hujan jelas turun, udah jelas-jelas hujan bukan siksaan barulah. Karena banyak kaum-kaum sebelum kita, ya Allah binasakan begitu. Mendung, mereka kira itu adalah nikmat, hujan akan turun, ternyata yang turun adalah azab. Begitu orang-orang beriman, mereka gelisah jangan sampai nikmat tertahan karena ada dosa yang mereka lakukan. Dan memang itu pasti terjadi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang tertahan, kesehatan, keturunan, apa saja, harta, maka pastikan langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak akan mengharamkan orang beriman dari nikmatnya. Allah janjikan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu kita minta yang paling pertama dijauhkan dari semua kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan juga hukumannya. Potongan yang kedua, wa syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya, ciptaannya. Nah, ini masuk umum semua. Ya. Jin, manusia, hewan-hewan, makhluk Allah yang lain, petir, guntur, badai, semua itu makhluk Allah SWT. Wa syarri ibadi, dan keburukan atau kejahatan hamba-hambanya. Kalau ada yang buruk di situ ya, misalnya kalau petir itu menyambar, kalau hewan itu mungkin menyerang dan seterusnya. Kita minta dijauhkan dari keburukan hamba-hambanya. Kita tidak tahu ciptaan Allah yang mana saja. Ya. Karena biasanya ketidaktakutan, kan kalau orang itu bisa tidur nyenyak kalau dia merasa aman ya. Kapan Anda mau tidur terus tiba-tiba ada telepon sedikit aja atau ada WA mengancam, isi ancam, mana sudah tidak bisa tidur kan? Berarti ada sesuatu yang mengancam di situ sehingga membuat Anda gelisah tidak bisa tidur. Makanya di sini dikatakan doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur atau mau tidur, jadi merasa gelisah nggak bisa tidur. Gitu. Maka kita minta berlindung setelah, ya Allah jangan Engkau murka padaku ya Allah, tambah lagi, dan ya Allah juga aku berlindung dari semua keburukan atau kejahatan hamba-hambamu. Kemudian potongan yang ketiga, wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun,
dan dari bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu kepada nafsu untuk berbuat dosa dan kepada ketakutan. Ini fokusnya kepada dua hal itu. Kalau dia bukan membuat Anda nonton perbuatan yang haram, maka dia akan takut-takuti Anda. Cuma dua itu. Itu dari syaitan. Ya. Oleh karena itu orang cuma dalam dua keadaan itu. Dia begadang dalam kondisi nonton maksiat, atau memang dalam kondisi dia ketakutan. Itu permainan syaitan. Maka di sini kita berlindung di potongan ketiga doa, wa min hamazatis syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, itu suara apa tuh? Ini apa nih? Itu apa nih? Dan segala macam. Orang beriman mau tinggal di hutan pun atau di rumah sama saja. Kalau kita dengar pada kisah para salafus saleh, mereka tidur di hutan sebagaimana tidur di rumahnya. Ya, bahkan dinukil dari mereka kalau mereka bangun sholat malam, maka hutan belantara itu seperti istana yang mewah. Rumput liar yang mungkin ada hewan-hewan di situ, ada serangga-serangga yang berbahaya bagi dia, itu seperti karpet yang mewah. Gelap itu seperti terang benderang bagi mereka. Dan mereka sholat malam tanpa terganggu sedikit pun. Kemudian juga jangan sampai syaitan-syaitan itu hadir. Ini menandakan memang syaitan juga hadir dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita tidak bisa lihat kehadiran mereka. Tapi memang mereka hadir. Makna ayyahdurun, hadar, artinya hadir. Indonesia juga mengambil itu ya, bahasa hadir. Berarti dia hadir. Dia ada, nampak. Bukan nampak, maksudnya hadir bersama kita, bukan nampak. Penampakan ini hanya sebagian orang yang memang sudah dikuasai jiwanya. Kalau orang yang tidak dikuasai jiwanya sama syaitan, mudah-mudahan tidak akan pernah. Kecuali syaitan itu menjelma seperti kasus yang datang pada Abu Hurairah. Tapi kalau penampakan syaitan sendiri itu tidak akan pernah. Allah sudah ya, melarang mereka untuk menampakkan diri, atau tidak memang diizinkan untuk menampakkan diri ya, kepada manusia. Gitu. Nah ini potongan doa yang kita baca pada saat kaget ya, dan takut, misalnya bergelisah, nggak bisa tidur. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi. Ini yang pertama, kita mohon agar jangan sampai Allah murka dan menyiksa kita. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna min ghadabihi, dari murkahnya Allah, wa iqabi, dan hukumannya. Kemudian setelah itu kita berlindung dari semua keburukan hamba-hamba Allah, wa syarri ibadih. Lalu yang ketiga terakhir kita minta berlindung dari syaitan, wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun, dan dari bisikan-bisikan syaitan dan jangan sampai mereka hadir. Kemudian yang ke-31 teman-teman sekalian adalah apa yang disunnahkan diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk atau ngigau. Ya. Di sini langsung Syekh Sa'id atau Syekh Sa'ad tepatnya, Syekh Sa'id ya, menyusun beberapa poin saja langsung. Jadi kalau Anda terkaget karena mimpi buruk, ketakutan, mendengar suara ya, bising yang tidak biasa gitu, maka yang pertama beliau mengatakan meludah ke sebelah kiri 3 kali. Meludah ini maksudnya meniup ya, bukan meludah besar, tapi meniup. Itu diambil dari hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 1772. Diriwayatkan Imam Muslim jilid 4 halaman 1772. Ya, perintah Nabi SAW agar meludah 3 kali ke sebelah kiri. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan mimpinya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Anda bisa gabungkan A'udzubillahi minasyaiton lalu meludah ke sebelah kiri 3 kali dengan meniup ya. Ini hadis diriwayatkan Muslim jilid 4 halaman 1772 sampai 1773. Jadi lanjutan sebenarnya ini. Jadi bisa digabungkan baca isti'adzah a'udzu minasyaitonir rajim sambil meludah 3 kali sebelah kiri. Yang ketiga, tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain. Tidak boleh cerita mimpi buruk. Diriwayatkan Imam Muslim jilid 4 halaman 1772. Jadi sama di halamannya hadis-hadis ini atau penyampaian tentang ini dalam riwayat Muslim semuanya. Sampai pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi kepala saya copot, lalu tergelinding, lalu saya mengejar-ngejarnya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian menceritakan permainan syaitan terhadap diri dalam mimpinya. Kalau mimpi itu bagus, baik, menggembirakan, ceritakan, tidak masalah. Ya. Boleh menceritakan mimpi yang baik. Bahkan kata Nabi SAW, mimpi yang baik atau ru'ya sadiqah, ya, itu adalah bagian daripada 40 cabang mukjizat kenabian gitu. Dan dalam mendekati akhir zaman atau hari kiamat, kata Nabi SAW,
mimpi-mimpi orang beriman hampir semuanya benar. Dalam arti kata mimpi di sini mimpi baik ya. Mimpi melihat dirinya ke Ka'bah, tawaf, mimpi ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau betul dia boleh dia berbohong di sini ya. Atau dia mimpi sedang sujud ya. Dia mimpi masuk dalam surga dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau buruk jangan diceritakan. Yang keempat, membalikkan tubuh atau mengubah posisi tidur dari posisi ketika ia bermimpi tersebut. Umumnya orang kalau mimpi buruk ini tengkurap atau balik kiri. Ini umumnya terjadi. Kalau orang menjalankan sunnah Nabi SAW, tidur balik sisi kanan, insya Allah tidak akan ada masalah. Dengan izin Allah SWT tidak akan ada masalah. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Ya, mereka ya mimpi-mimpi buruk ini tengkurap, karena ini cara tidurnya ahli neraka, wa na'udzubillah, cara berbaringnya ahli neraka, atau dia balik sebelah kiri. Dan kita dianjurkan kan balik sisi kanan dengan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Dan tadi sudah kita ajarkan atau kita bacakan teman-teman sekalian doa kalau kita membalikkan diri ya. La ilaha illallahul wahidul qahar ya. Tadi sudah kita baca Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar ya. Yang terakhir, yang kelima, berdiri dan melaksanakan sholat bila mau. Ya. Ini semua diriwayatkan Imam Muslim di jilid yang sama, jilid 4, halamannya juga 1772 sampai 1773. Ya. Dan ini jauh lebih baik kalau dia bangkit kemudian dia sholat. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba menambahkan faedah yang bisa kita ambil. Tentu di luar daripada kitab atau buku yang sedang kita bedah. Kita akan coba ngambil faedah yang disampaikan atau ada hadis yang lain berikut faedahnya ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullah, salah satu ulama yang hidup sekarang di Saudi dan menjadi tenaga pengajar tetap di Masjid Nabawi. Dan ini diambil dari Fiqhu Ad-Di'iyah wal Adhkar ya. Ada buku beliau, fikih, doa-doa dan juga zikir. Tepatnya di halaman 3, di jilid 3 halaman 80. Ada sebuah hadis yang sahih yang menjelaskan barang siapa yang terkaget di malam hari, maknanya begitu ya. Kemudian dia membaca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi 3 zikir digabungin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir. Kemudian ya, kita membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar. Biasanya kan kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Di sini dimulai dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar. Yang ketiga, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, 3 zikir ini teman-teman sekalian kita terjemahkan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulk, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamd, dan segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kalau anda masih ingat, kita pernah bedah ini panjang lebar di zikir habis sholat dan zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita tahu kalimat syukur. Wa subhanallah, maha suci Allah, puji-pujian kepada Allah. Wa la ilaha illallah, diulangi lagi. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalimat tauhid. Wallahu akbar, Allah maha besar. Kemudian membaca, la hawla wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Doa ini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, barang siapa yang terbangun dari tidurnya di malam hari lalu membaca doa ini, kemudian setelah itu dia berdoa atau memohon ampun, niscaya doanya akan diijabah oleh Allah, dan jika bangun berwudu lalu mengerjakan sholat, maka niscaya sholatnya diterima oleh Allah. Ini hadisnya luar biasa ini. Ya. Jadi kalau baca doa ini saja, zikir, terkaget malam hari, walaupun anda tidak tahu apa, anda tidur lagi. Maka anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah ya. Ya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Ada riwayat lain ditambah Allahumma gfirli.
Ya Allah ampunilah aku. Itu kata Nabi SAW, siapa yang bangun baca ini, bangun saja, belum buat apa-apa, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, akan diijabah. Kalau dia sholat, akan diterima. Jadi walaupun dia tidak sholat, tidak masalah. Tapi kalau dia bangun sholat, dipastikan diterima dengan gara-gara doa ini. Ya. Ibnu Battal berkata rahimahullah, seyogyanya orang yang telah sampai kepadanya hadis ini mengamalkannya dan mengikhlaskan dia dalam mengamalkan. Karena dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Bang, terkaget saja, lalu tidur lagi, usahakan dia selipkan baca ini, diampuni dosanya. Kalau dia sempat berdoa, ya Allah, mudahkan urusanku, dimudahkan oleh Allah, diijabah doanya. Kalau dia bangun, dia sholat, diterima sholatnya. Apalagi yang kita harapkan lebih daripada ini. Ibnu Hajar rahimahullah, kata Syekh Abdul Razak ya, menukil ini, beliau mengatakan ketika Ibnu Hajar mengamalkan hadits ini, atau membawakan sebuah faedah dari hadits ini, dia mengatakan, dari Abdullah Al-Farabi, rahimahullah, salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, dia mengatakan, saya membaca zikir ini ketika terbangun. Kemudian setelah itu aku tidur lagi, dan pada saat tidur aku didatangi seseorang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 24. Dia baca zikir ini lalu tertidur lagi. Tapi dia dengar dalam mimpinya ada orang yang bacakan dia ayat ini, yang bunyinya dalam surah Al-Hajj ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, surah nomor 22 ayat 24. Ya. Wahudu ila at-thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Artinya, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki juga ke jalan Allah yang terpuji. Ya, ini bagian daripada tambahan yang perlu kita bahas dalam doa kita. Karena ini zikir juga pada saat terkaget di malam hari ya. Jadi tidak ada dalam buku kita. Di dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim juga ada doa yang Nabi SAW baca, Allahumma gfir li khati'ati, ya Allah maafkanlah semua kesalahanku. Tentu ini tambahannya saja ya. Kalau anda mau lebih perkuat lagi agar dosa-dosa anda dibersihkan, Allahumma gfir li khati'ati, ya Allah maafkanlah semua kesalahanku, wa jahli, kebodohanku, wa israfi, sikap berlebihanku, ya. Fi amri, di semua urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau lebih tahu daripada aku. Allah maghfirli ya, jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah kesalahanku dalam hal aku lagi serius, jid, melakukan kesalahan dalam betul-betul tahu, wa hazli ya, dan dalam keadaan gurauan, wa khata'i, dan kesilapanku, kelalaian, ya. Wa amdi, dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Kita akui itu kepada Allah. Allah maghfirli ma qaddamtu, ya Allah maafkan semua yang pernah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan apapun yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma alantu, dan apa yang aku terang-terangkan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkaulah zat yang mengedepankan ya. Maksudnya mengedepankan derajat dan keistimewaan hamba dengan taufik. Dan engkaulah yang mengakhirkan derajat mereka. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Doa ini dari hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut. Ya. Dan doa ini dibaca oleh Nabi SAW. Tentu di dalam riwayat-riwayat tidak disebutkan secara khusus apakah itu di malam hari atau di siang hari. Tapi doa ini menguatkan kalau kita mau menambah doa-doa agar dibersihkan dosa. Tapi tadi doa yang sebelumnya yang sudah kita titik beratkan, zikir itu yang penting untuk kita ketahui karena tambahan dari bahasan kita. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allah akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, ini sampai situ. Kalau mau ditambah dengan riwayat lain, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku.